Mereka punya kebiasaan dan punya keyakinan. Kalau menang judi, ini banyak-banyak sodakohin. Ini akan membawa keberkahan buat yang ada. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. ومن كانوا في بآثاره مقتفى أما بعد إخوة رحمكم الله masih di dalam bab suwarun minal mujtama' al-arabi al-jahili ya, di antara gambaran-gambaran dari ya kan kegiatan masyarakat Arab ya, gambaran-gambaran dari bentuk society bermasyarakatnya bangsa Arab di era jahiliyah. Kemarin telah kita ceritakan beberapa bentuk pernikahan yang berjalan di jahiliyah. Ya, pernikahan tersebut ada 4 bentuk pernikahan dan 3-nya dibatalkan oleh Islam, 1 dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana pernikahan yang berjalan di dalam Islam, seseorang mendatangi wali dari seorang wanita yang ingin dinikahinya, kemudian dia menikah dengannya. Nah, ini yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya. Telah kita bahas bentuk-bentuk pernikahan yang berjalan di era jahiliyah tersebut. Ya. Dan juga di antara bentuk yang berjalan di bangsa Arab adalah ta'addud, poligami. Poligami berjalan di bangsa Arab sebagaimana di bangsa-bangsa lain terdahulu. Dan dulu mereka tidak membatasi poligami hanya pada 4 istri, tidak lebih dari itu, tidak ada batas bagi seorang lelaki untuk berpoligami. Wa kan min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliyah annahum kanu yu'addidun baina az-zawjat. Nah, di antara tradisi yang terkenal di bangsa Arab di mana mereka melakukan poligami ya, min ghairi had ma'ruf, tanpa ada batasan yang diketahui, yantahi ilaih. Hatta haddadaha al-Qur'an fi 4, sehingga datanglah Al-Quranul Karim dan kemudian membatasi pernikahan poligami ini pada 4 istri. Ya, wa kanu yajma'un bainal ukhtain. Bangsa Arab terdahulu bahkan di dalam pernikahan mereka seringkali mereka mengumpulkan di antara 2 orang saudari. Ini seorang lelaki menikahi wanita dan menikahi juga adik dari wanita tersebut. Misalnya gitu, 2 saudari dinikahi oleh 1 lelaki. Wa kanu yatazawwajuna bi zawjah abaihim idza tallaquha aw matu anha hatta naha anhum al-Qur'an. Dan bahkan mereka pun biasa menikahi istri-istri dari ayah mereka. Mereka menikahi istri-istri dari ayah mereka sendiri apabila ayah mereka telah mentalaknya atau ayah mereka telah meninggal, kemudian mereka menginginkan istri ayahnya ini mereka nikahi. Ya, dulu demikian berjalan di bangsa Arab jahiliyah sehingga datanglah Al-Quran mengharamkan hal tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 22 ayat 23. Wa kana at-talaq wal raj'ah bi yadir rijal wa lam yakun lahum had muayyan hatta haddadahum al-Islam. Dan kemudian kuasa talak dan rujuk semuanya mutlak berada kuasanya pada lelaki ya, dan tidak ada batasan untuk hal tersebut. Sampai datanglah Islam yang membatasi dan mengaturnya. Yani seorang lelaki bisa mentalak wanita dan dia mau balik lagi rujuk bisa, terserah dia. Kuasanya ada di tangan lelaki. Ya, wanita nggak punya kuasa apa-apa untuk memisahkan dirinya dari lelaki. Dan talak ini tidak terbatas pada 3. Berapapun mereka mau itu tidak ada batasannya. Dulu demikian di bangsa Arab jahiliyah sehingga datang Al-Quran dan Islam membatasinya. Ya, dan kemudian juga memberikan hak firaq, hak berpisah pada wanita dalam bentuk raja'ah, dalam bentuk khulu ya, memisah, si lelaki punya talak, wanita punya khulu namanya ya. Dan demikian juga zina yang beredar di bangsa Arab ya, di hampir di setiap komunitas yang ada di Jazirah Arab, zina adalah sesuatu yang berjalan beredar dan bukanlah menjadi aib lagi di antara mereka ya. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط. Yani kekejian ini, bentuk kekejian ini, bentuk zina ini
beredar di seluruh elemen bangsa Arab. Nggak bisa kita khususkan elemen tertentu dibanding yang lain. Nggak dibilang orang-orang merdeka doang yang berzina, budak enggak, atau budak doang yang berzina, orang merdeka kagak, enggak, dia bilang gitu. Semuanya, yakni berjalanlah kebiasaan tersebut pada mereka. Au sinfan duna sinfin illa afradan minar rijal wan nisa mimman kan ta'azama nufusuhum ya'ba al-buqa fi hadhihi ar-radhilah. Ya, kecuali yakni zina begitu merata pada mereka sehingga tidak bisa kita khususkan golongan-golongan tertentu yang melakukan hal tersebut. Hal itu berjalan rata pada mereka, kecuali memang pada individu-individu tertentu yang memang mereka mengagungkan dirinya, menghargai dirinya sendiri dan enggan untuk terjerumus ke dalam perbuatan hina tersebut. Ya. Wa kanatil harair ahsan halan minal ima wa tammah al-kubra hiyal ima. Tapi bagaimanapun memang harair, yakni para orang-orang yang bebas atau wanita yang dalam keadaan merdeka, bukan budak, ini kondisinya lebih baik daripada para budak-budak wanita. Adapun mereka yang menjadi budak wanita, maka di masa jahiliyah itu adalah musibah yang sangat besar. Wa yabdu anna al-aghlabiyyah as-sakhiqah min ahli al-jahiliyah lam takun tahis bi'arfil intisab ila hadhihi al-fahisha. Dan tampaknya memang yang berjalan di bangsa Arab pada saat itu yang rata pada mereka adalah di mana mereka tidak merasakan aib sama sekali ketika mereka dinisbahkan kepada perilaku zina. Ya, ketika seseorang disebut dia berzina dengan fulan, itu bukan aib sama sekali. Memang yang ada pada bangsa tersebut emang udah bukan aib, sepertinya demikian. Ya. Rawa Abu Dawud ibn Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Diriwayatkan Abu Dawud ibn Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya. Ia berkata, kakeknya berkata, qama rajulun faqala ya Rasulullah. Seseorang berdiri dan kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di hadapan orang-orang. Dia berkata, ya Rasulullah, inna fulanan ibni. Sesungguhnya si fulan itu anakku ya Rasulullah. Ahartu bi ummihi fil jahiliyah. Dulu waktu zaman jahiliyah aku berzina dengan ibunya. Si fulan itu anakku. Katanya, lihat dia ngomong di depan orang. Di depan orang-orang. Berarti emang praktek zina ini bukan sesuatu yang aib pada mereka. Iya kan? Ini di depan orang-orang sampai yang meriwayatkan orang lain cerita begini. Ya Rasulullah, si fulan itu anakku. Dulu di zaman jahiliyah, ahartu bi ummi. Maknya aneh naikin ya Rasulullah. Dia ngomong di depan orang-orang. Walahaya. Dan dia gak malu ngomong gini. Nah, dari sini Syekh Al-Mubarakfuri berkata, sepertinya tampaknya memang di masyarakat tersebut dulu praktek zina ketika ketahuan pada seseorang itu bukan lagi aib memang. Ya. Ahartu bi ummi fil jahiliyah. Aku mensetubuhi ibunya ketika dulu masih jahiliyah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la da'wata fil Islam. Dhahaba amrul jahiliyah. Enggak ada urusan di dalam Islam. Sungguh nilai-nilai atau perkara-perkara jahiliyah telah hilang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-walad lil firash walil ahir al-hajar. Al-walad lil firash. Anak ini gimana pun dia haknya yang punya ranjang, yakni hak suami. Hak suami. Adapun bagi ahir, adapun bagi memang pelacur memang al-hajar, maka bagi mereka kerugian yang besar. Ya. Ini jadi kaidah besar di dalam syariat. Al-walad lil firash atau al-walad li sahibil firash. Anak itu hitungannya gimana pun dia dinisbahkan kepada suami atau pemilik dari ibunya. Maknanya demikian. Ketika seseorang mengakui fulan ini anakku karena aku berzina dengan ibunya. Oke? Nah, ibunya ini adalah istri dari seseorang, maka pengakuan ini dia nggak diakui. Nggak dihitung. Karena gimana pun anak dihitung yang punya ranjang siapa? Tuh, yakni yang punya ibunya siapa? Atau nih ibunya adalah budak dari si fulan. Tapi aku berzina dengan budaknya. Oke? Jangan aku dong, ente deh. Misalnya ente berzina dengan budaknya. Suwe lo. Misalnya aku berzina dengan budaknya. Qadarullah hamdun. Hamil. Hamil duluan. Qadarullah hamil dan kemudian melahirkan anak. Oke?
Tetap nih anak hitungannya punya tuan dari ibunya, bukan punya orang lain. Kalaupun dia mengaku, kalaupun ada keserupaan atau kemiripan. Ini kaidah di dalam syariat Islam, al-walad lil firash. Kalau terjadi demikian, maka kalau terjadi demikian ini ada dua kondisi bagi si wanita. Ada dua kondisi bagi si wanita. Entah nih wanita yang mengakui, anta atarif al-mar'ah. Kalau si wanita mengakui, iya ini bukan anak suamiku, ini adalah anak dari si fulan. Nah ini baru diterima pengakuannya. Tapi kalau pengakuan lelaki, enggak tuh anak gue tuh bolehan gue. Tuh, enggak diterima. Ini udah kaidah yang akhirnya menutup sengketa di dalam keturunan yang terjadi di bangsa Arab. Al-walad li sahibil firash walil akhiril hajr. Anak dihitung hak si orang, hak si suami gimana pun, atau hak si pemilik yang punya ranjang siapa. Oke? Adapun pelacur maka nggak terhitung sama sekali. Bagi mereka kerugian yang besar. Maka di wanita nih, si wanita ketika ada lelaki lain yang mengakui anaknya ini itu, maka ada dua kondisi bagi ini wanita. Anta tarif agar dia mengakuinya bahwasanya iya sih, ini bolehan dia benar, bukan bolehan laki gue. Nah, dalam kondisi ini maka barulah diterima yulhaq, diambillah nih anak buat nih bapaknya yang emang menghamili ibunya. Kemudian nih wanita atau nih lelaki juga kondisinya nanti lebih panjang lagi, terhitung berzina dan kena rajam kah dan lain-lain. Itu panjang lagi, oke? Atau kondisi yang kedua, ketika si suami bilang katanya, ini istriku melahirkan, tapi ini bukan anakku nih. Tuh lihat, ya kan? Sebenarnya hitungannya anak dia. Kenapa nih istri ini? Dia suaminya, dia yang punya ranjang, istilah gitu kan? Tapi kalau dia mengingkari keberadaannya anaknya, ini bukan gue. Maka dalam kondisi ini mula'anah, li'an antara si lelaki dengan si wanita agar bersumpah beneran di hadapan Allah dan lain-lain, dan kemudian dipisahkan, dan anak dihitungnya bukan anak zina tapi anak li'an, dan itu pembahasannya di dalam fikih, ya. Demikian kisah ikhtisam Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abad ibn Zam'ah fi ibni Ammah Zam'ah wa huwa Abdurrahman ibn Zam'ah ma'rufah. Demikian juga kisah sengketa antara Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan Abad ibn Zam'ah di dalam memperebutkan anak dari budaknya Zam'ah ini. Wa huwa Abdurrahman ibn Zam'ah, yaitu Abdurrahman ibn Zam'ah ma'ruf. Yani di Sahih Bukhari ada kisah sengketa ini di mana Sa'ad ibn Abi Waqqas dia mau mengakui Abdurrahman ibn Zam'ah ini. Karena Sa'ad ibn Abi Waqqas nih dipesenin sama abangnya Utbah. Ya Sa'ad, waktu itu aku mensetubuhi ibunya si Abdurrahman. Nah kemudian lahirlah si Abdurrahman ini. Sementara Abdurrahman ini, sementara ibunya Abdurrahman ini adalah budak dari bapaknya Abad ibn Zam'ah. Abad ibn Zam'ah bilang, enggak ya Rasulullah, dia saudaraku. Dia dilahirkan oleh ibuku, ayahku yang menghamilinya. Begitu. Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan atau menasabkan Abdurrahman ibn Zam'ah kepada siapa? Kepada Abad ibn Zam'ah. Begitu. Maksudnya emang dia keluarganya warisnya ke jalur Zam'ah, bukan ke jalurnya Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan juga di antara keburukan-keburukan yang beredar di bangsa Arab, annahum kanu ya'idunal banat, di mana mereka seringkali akhirnya mengubur anak wanita. Kalau yang dilahirkan anak wanita itu mereka kubur. Khasyatal 'ar wal infaq. Dikarenakan apa? Karena mereka takut akan kewajiban untuk menafkahinya dan takut aib. Nih lihat. Bangsa Arab ini bangsa yang ghayyur, yang jealous luar biasa. Bangsa Arab bangsa yang ghayyur, jealous luar biasa. Sementara bangsa lain adalah nggak demikian pada wanitanya. Bangsa Arab ini bangsa yang posesif. Ya, iya gak? Posesif ya istilahnya ya. Posesif. Bangsa Arab.
Nah, mengapa mereka mengubur anak-anak wanita mereka? Di antara alasannya adalah mereka nggak mau anaknya nanti ini anak wanitanya besar dan kemudian terjadi pada anak wanitanya ini apa yang terjadi kepada wanita-wanita lain di mana mereka dinikahi dengan cara yang tidak terhormat. Entah dengan bentuk nikah kumpul kebo yang kemarin kita cerita. Entah beberapa lelaki yang mendatanginya dan kemudian ketika hamil baru dicariin bapaknya oleh si kafa yang dukun baca kaki. Mereka tuh nggak mau itu. Nah daripada begitu, kena aib begitu, anakku nanti digituin sama orang, mendingan dikubur hidup-hidup dari kecil. Tuh, di antara sebabnya luar biasa kan? Ya kan? Berangkat dari pride memang, menjaga pride. Dan kemudian juga di antara alasan mereka ngubur anak wanita juga dikarenakan mereka ngubur anak wanita dikarenakan memang ada kekhawatiran untuk infak. Okay? Sementara mereka memberatkan. Kalau anak lelaki mereka butuh banyak. Karena butuh banyak anggota kabilah untuk perang. Tapi anak wanita ini ngeberatin. Yang ada malah memberatkan. Akhirnya mereka punya kebiasaan mengubur anak wanita. Ini diantara alasan-alasan mereka mengapa mengubur anak wanita. Ala kulli hal. Yaqtulul aulad khasyatal faqr wal imlaq. Dikatakan bahkan mereka membunuh anak-anak lelaki juga karena mereka takut kefakiran dan takut kebutuhan nanti. Ya. Ini diceritakan di dalam surat Al-An'am ayat 151, An-Nahl 58, 58-59, Al-Isra 31 dan At-Takwir ayat 8. Walakin la yumkin lana an na'udda hadha min al-akhlaq al-muntashirah as-sa'idah. Tapi gimana pun, kita nggak bisa bilang bahwasanya aktivitas ini adalah aktivitas yang merata pada mereka, nggak begitu juga. Faqad kanu ashaddan nasi ihtiyajan ila al-banin liyattaqu bihimul adu. Karena mereka gimana pun adalah kaum yang paling membutuhkan anak-anak lelaki untuk menjaga kaum mereka dari musuhnya. Jadi kalaupun terjadi pada mereka, di antara mereka ada yang mengubur anaknya, bahkan anak lelaki, bukan hanya anak wanita, tapi ini bukan kegiatan yang merata pada mereka, nggak rutin, nggak semua orang melakukan itu pada mereka. Ini masih asing juga pada mereka, nggak rata, ya. Aktivitas tersebut tidak merata pada mereka. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengubur anak wanitanya sendiri, ya, anak wanitanya sendiri. Tapi wallahu a'lam, riwayat yang mengatakan itu ternyata juga nggak kuat. Bahwasanya Umar mengubur putrinya itu nggak kuat juga riwayatnya ternyata. Wallahu a'lam. Ya. Amma muamalatul rajul ma'a akhihi wa abna' ammihi wa 'ashiratihi faqad kanat mawtilah qawiyyah. Adapun bagaimana muamalah seorang lelaki dengan saudaranya, dengan sepupu-sepupunya, dengan kaumnya, ini adalah bentuk nilai solidaritas yang sangat kuat luar biasa. Faqad kanu yuhibbuna lil 'asabiyyah, faqad kanu yuhyuna lil 'asabiyyah al-qabilah wa yamutuna laha. Mereka adalah kaum yang benar-benar menghidupkan solidaritas kabilah, asabiyah luar biasa. Ya? Bahkan mereka berani mati untuk membela hal tersebut. Wa kanat ruhul ijtima' sa'idah bainal qabilah al-wahidah taziduha al-'asabiyyah. Sehingga dari situ ruh kebersamaan di antara masyarakat, di antara sebuah kabilah, kebersamaan itu begitu terjalin luar biasa. Oke? Dan ditambah lagi kebersamaan ini tambah kuat dengan semangat emang asabiyah mereka. Asabiyahnya apa bahasa kita? Rasisme. Ya, rasisme, kekelompokan tapi hanya pada keturunannya sendiri. Rasisme. Di antara bentuk rasisme, ya. Di antara bentuk rasisme. Tapi hanya pada kabilahnya sendiri. Wa kana asas an-nizam al-ijtima'i huwa al-'asabiyyah al-jinsiyah war-rahim. Bahkan undang-undang yang berjalan, undang-undang hukum yang berjalan pada mereka, patokan yang juga adalah maslahat bagi kabilah kita sendiri apa? Gitu. Ya, yang menjadi maslahat bagi kabilah kita ini apa? Ya, patokannya itu dan hubungan silaturahmi, ya. Wa kanu yasiruna 'alal mithli sa'ir, dan mereka benar-benar berjalan pada mereka nilai ini, nilai yang sebagaimana diucapkan oleh orang-orang unsur akhaka zaliman au mazluman. Tuh, belain saudaramu, mau dia zalim, mau dia dizolimin, belain saudaramu. Tuh, dengan makna yang hakiki, yakni makna yang literally. Ya, enggak pakai ditakwil.
Tolonglah saudaramu atau belalah saudaramu, mau dia jolim, mau dia dijolimin, mau dia zalim, mau dia dizalim. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ya, unsur ala al-ma'na al-hakiki, literally, belain. Kalaupun dia yang zalim, belain. Kenapa? Dia masih satu kabilah denganmu. Begitu. Min ghair at-ta'dil, tanpa ada pemalingan makna. Ya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ada nilai ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dizalimi iya kita tolong. Yang zalim masa kita tolong ya Rasulullah? Rasul mengarahkan maknanya. Menolong yang zalim maksudnya adalah jangan biarkan dia berbuat kezaliman. Nasihati dia, tahan dia sebisa mungkin. Menolong mereka di dalam Islam tuh nggak literally menolong mereka dalam artian membantu kezalimannya dan membela kezalimannya. Nggak begitu. Ditakwil maknanya di Islam. Tapi di zaman jahiliyah, unsur akhaka zaliman atau mazluman itu mutlak udah. Literally ditelan begitu, mentah-mentah. Belain saudaramu, mau dia zalim, mau dia kagak. Ya? Min anna nasra zalim kafuhu an zulmi. Tuh. Di dalam syariat Islam tuh menolong orang yang zalim artinya tahan dia dari tindakan kezaliman tersebut. Nah. Illa anna tanafus fi syaraf wa su'dud kathiran ma kana yufdi ila al-hurub bain al-qabail allati kanu yajma'uha ab wahid. Ya. Namun dikarenakan persaingan-persaingan dan kemudian kebanggaan-kebanggaan masing-masing kelompok dan kemudian keberkuasaan masing-masing kelompok, seringkali nilai-nilai demikian membawa kepada peperangan yang terjadi di antara kabilah yang datang dari satu bapak sebelumnya. Ya, kama nara dzalika bainal Aus wal Khazraj, sebagaimana kita lihat peperangan yang terjadi antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ya, mereka hakikatnya bersaudara awalnya. Adas wa Zubyan, juga kabilah Adas dan kabilah Zubyan, juga Bakar wa Taghlub, kabilah Bakar dan kabilah Taghlub. Ini adalah kabilah-kabilah yang datang dari satu bapak tadinya. Cuman karena apa? Karena dominasi. Tuh, sudud yakni dominasi. Karena dominasi, persaingan dan lain-lain ini terjadi akhirnya gesekan dan kemudian permusuhan dan peperangan di antara satu keturunan. Terjadilah civil war. Nah, kemarin berulang-ulang kita katakan kok bangsa Arab adalah bangsa yang melewati masa hidup mereka dengan perang kabilah zaman ke zaman sehingga melemahkan kekuatan yang ada pada mereka, sehingga para ahli peneliti sejarah berkata kadatil Arab antafna, hampir saja gen bangsa Arab ini hampir punah. Karena apa? Karena panjangnya civil war pada mereka, panjangnya perang saudara yang terjadi pada mereka. Ya, dikatakan demikian, digambarkan demikian bangsa Arab. Ya. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأبصار تماما وكانت قواهم متفانية في الحروب إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافات ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها. Adapun hubungan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain seringkali terjadi pada mereka peperangan dan lain-lain yang menghentikan mereka, yang membuat mereka kadang menahan diri dari berperang kepada yang lain adalah beberapa taklid dan tradisi atau keyakinan yang ada dan berjalan pada mereka sehingga mereka menahan dirinya untuk menyerang atau berperang dengan kabilah-kabilah lain. Di antara tradisi yang berjalan pada mereka meyakini adanya bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci. Di mana di bulan-bulan suci tersebut mereka menahan dirinya dari berperang. Sehingga bulan-bulan suci tersebut menjadi rahmat bagi para anggota-anggota kabilah, bagi mereka untuk menghidupkan perdagangannya, untuk membesarkan dan lain-lain itu. Di bulan suci ini bulan yang mereka tunggu-tunggu. Bulan-bulan suci mereka. Karena apa? Karena tidak terjadi peperangan antara kampung-kampung, tarkam-tarkam nih. Okay? Tidak terjadi pada mereka. Karena terancam seseorang kan, keamanan hilang. Kalau perang kabilah terus berarti suatu saat kabilahku akan kalah dan aku akan menjadi budak tawanan perang. Tuh, orang rampasan perang dan jadi budak yang diperjualbelikan. Berarti begitu kan? Was-was mulu tiap individu. Iya kan?
hilang keamanan, ketentraman pada mereka hilang. Karena peperangan yang panjang ini. Nah, bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, akhirnya mereka menahan diri mereka dari berperang. Ini menjadi rahmat. Membuat hati mereka tenang di bulan-bulan tersebut. Ya. Kanatil ashhurul hurum, di antaranya bulan-bulan suci, rahmatan wa aunan lahum ala hayatihim wa husul ma'ayishihim. Bulan-bulan suci itu ketika datang adalah bentuk rahmat dan pertolongan banget bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka dan untuk mendapatkan menjalani kehidupan mereka, menjalani ma'isyah, menjalani bisnis mereka, ya, usaha mereka dalam mencari penghidupan. Faqad kanu ya'manuna fiha tamamal aman, di mana mereka benar-benar merasa aman di bulan-bulan suci tersebut. Li syiddatil tizamihim bi hurmatiha, karena bangsa Arab sangat menghormati bulan suci luar biasa. Ya? Yaqulu Abu Raja Al-Utaridi, bahkan Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu menceritakan, "Idza dakhala syahrul Rajab qulna", apabila telah datang bulan Rajab, bulan Rajab yakni, maka kami pun berkata, "Munassilul asinnah fala nada' ramhan fihi hadidah wala sahman fihi hadidah illa naza'nahu alqainah syahr Rajab." Nah, ketika datang bulan Rajab, maka kami pun mulai, tidaklah kami biarkan satu tombak ada giginya, ada besinya, kecuali pasti kami copotin besinya. Tidaklah kami biarkan satu anak panah ada giginya, kecuali pasti kami copotin giginya dan kami lemparkan hal-hal tersebut ketika bulan Rajab. Ya. Wa kadzalika fi baqiyatil ashhuril hurum, demikian juga sikap mereka di bulan-bulan suci yang lain. Ya. Waktu sara al-kalam, dan singkat cerita, annal halat al-ijtimaiyah kanat fil hadid min ad-da'af wal-imayah fil jahlu darib adnabihi wal khurafat laha hawla husulah wal nas ya'ishuna kal an'am wal mar'ah tuba' tushtara wa tu'amal kal jamadat ahyanan wal 'alaqah bayna al-amah wa hibah mabtutah wa ma kan min al-hukumati fajullu himmatiha bil'ul khazain min ra'iyatiha aw jurrul hurub ala munawi'iha. Jadi singkat cerita, demikianlah kondisi bangsa Arab, ya. Kondisi yang benar-benar berada dalam keadaan rusak luar biasa, ya. Sehingga tak ada kekuatan pada bangsa Arab secara kesatuannya. Kejahilan benar-benar rata di antara mereka. Khurafat dan taklid benar-benar tertancap dalam pada mereka. Dan para manusia hidup seperti an'am, seperti para binatang. Tidak ada kehormatan bagi wanita, di mana wanita diperjualbelikan di antara mereka dan diperlakukan sebagaimana barang, jamadat. Wanita itu belum, ya. Demikian juga wanita diperlakukan secara seperti barang di antara mereka. Ya. Sekarang laki yang kayak barang bininya, abang pulang gak lo? Sami'na wa ta'ala. Laki sekarang begitu. Ya udah terbalik zamannya udah. Ya. Wa makanal hukumat, dan adapun orang-orang yang berkuasa di antara mereka, maka fokus mereka, yakni orang-orang yang berkuasa pada kabilah-kabilah mereka, selalu saja fokus mereka adalah menjadikan keuntungan-keuntungan bagi pribadi mereka, memenuhi bagi pribadi mereka aja, atau menyeret peperangan kepada kabilah-kabilah lain yang menyainginya, nggak mau dia mikirin bangsanya gimana atau kaumnya gimana. Ya, demikian singkat cerita kesimpulan yang berjalan di kebiasaan kondisi yang berjalan di bangsa Arab. Kemudian kondisi ekonomi, al-halah al-iqtisadiyah. Maka kondisi ekonomi mengikuti kondisi ijtimaiyah tadi, mengikuti kondisi sosial yang berjalan di bangsa Arab. Ya. Itu dapat tampak bagi kita apabila kita melihat bagaimana pola kehidupan mereka, ya, bagaimana mereka membentuk mata pencahariannya. At-tijarah kanat akbar wasilah lil husul ala hawaijil hayat. Dagang bagaimanapun adalah wasilah terbesar bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka.
Wal haulah at-tijariyah la tatayassar illa idza sada al-amn wa salam. Tapi gimana pun distribusi, yakni perjalanan, perdagangan gimana dan beredarnya uang di antara masyarakat seperti apa, oke? Itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kabilah tersebut dong. Kalau kabilah tersebut berada dalam keadaan peperangan, berarti nggak jalan, nggak muter duit pada mereka, iya kan? Kecuali apabila merata pada mereka keamanan dan perdamaian, baru itu bisa berjalan. Wa kana dzalika mafqudan fi jaziratil Arab. Tapi sayangnya hal tersebut hilang di jazirah Arab. Illa fil ashhuril hurum, kecuali sebagaimana kita katakan tadi, kecuali di bulan-bulan suci aja. Wa hadhihi hiya syuhur allati kanat ta'qid fiha aswaqul Arab asyahirah min Uqaz wa Dzil Majaz wa Majannah wa ghairaha. Nah, pasar-pasar yang ada di bangsa Arab jahiliyah dulu yang kita kenal, pasar Uqaz, di antaranya pasar Dzil Majaz dan pasar Majannah, ini pasar-pasar yang sifatnya kaget. Oke? Kita suka dengar sekarang budaya ada di kita nih, shock market. Shock market, pasar kaget. Cuman di hari-hari tertentu doang kan. Nah, pasar-pasar yang berjalan di bangsa Arab, bulan-bulan tertentu aja. Kalau lagi bulan suci, sehingga ketika tidak ada peperangan dan semuanya berjanji dalam perdamaian dan ceasefire, dalam gencatan senjata, setiap kabilah semuanya berada dalam gencatan senjata. Barulah berjalan di pasar. Pasar Uqad tadi itu baru pada berjalan ketika bulan-bulan suci doang. Ini diantara maksud maknanya tidak adanya keamanan pada mereka itu. Oke? Yang dimana digantikan keamanan tersebut ketika datangnya dakwah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara nikmat besar Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Tuh. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kalian. Ketika apa? When you were enemies to each other. Ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Tapi kemudian Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara satu sama lain setelah sebelumnya bermusuhan satu sama lain. Hilangnya nikmat keamanan pada mereka itu. Kenapa? Teror mulu, nggak ada keamanan, nggak ada ketentraman, selalu berada dalam keadaan teror. Dan teror ini lebih efektif membunuh manusia daripada senjata. Teror ini akan lebih efektif membunuh manusia daripada senjata. Teror ini bahasa kita ya, khauf. Ya, khauf. Itu yang lebih efektif membunuh manusia daripada senjata. Selalu kita ulang-ulang, kenapa kita kaum yang paling menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, sabar ngadepin penguasa, supaya nggak bentrok, supaya nggak jadi fitnah. Ini maksudnya. Selalu kita ulang-ulang itu karena ini. Karena itu adalah nikmat terbesar keamanannya. Karena dengan itu seseorang dapat beragama dengan baik. Dalam kondisi aman. Dia dapat beriman dengan baik, dengan seluruh aspek iman, dengan ucapannya, dengan praktek fisiknya, dan dengan keyakinannya kalau dalam kondisi keimanan, dalam kondisi damai dan tentram, dalam kondisi aman. Tidakkah kita lihat lanjutan ayat tersebut, barulah Allah menyebutkan nikmat keimanan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan kalian dulu berada di ujung bibir jurang neraka. Dan Allah selamatkan kalian darinya. Di ujung bibir jurang neraka, yakni kalian lahir musyrik dan besar dalam kemusyrikan. Qadarullah ajal mampir, udah fix abadi di neraka. Tuh, kalian di ujung bibir jurang neraka. Tapi Allah selamatkan kalian darinya. Selamatkan kalian darinya, yakni disentuhnya hati kalian dengan hidayah, diutusnya Nabi pada kalian. Tuh. Terselamatkan kalian dari situ. Deh. Dikit lagi kecemplung kan, ujung bibir jurang neraka ya ini apa? Ba'da syuwayyah, sedikit lagi, khalas, sagat. Sedikit lagi jatuh kecemplung. Kenapa nikmat keimanan disebutkan belakangan? Yang disebutkan duluan nikmat keamanan. Dulu kalian bermusuhan satu sama lain.
Kemudian dengan nikmat Allah jadi kalian bersaudara. Tuh, kenapa nikmat aman dulu baru nikmat iman? Kenapa? Karena nikmat aman, dengan nikmat aman ya baru seseorang dapat melaksanakan nilai-nilai keimanan dengan baik. Kalau aman. Lihat negeri-negeri yang hancur dan hilang keamanan pada mereka. Bisa nggak mereka mendirikan? Akhirnya nggak, la jum'ah wa la jamaah. Nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat berjamaah. Hilang keamanan pada mereka. Kenapa? Karena pemberontakan, karena perseteruan, pemberontakan, menjatuhkan penguasa yang ada. Akhirnya kelompok-kelompok yang ada berebutan kuasa satu sama lain dan berperang satu sama lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la dunya aqamu wa la tidak yani enggak dunianya mereka benahin, enggak agamanya mereka dirikan. Berantakan. La dunya aslahu wa la dinan aqamu. Dunianya mereka nggak bisa benahin, agamanya juga nggak bisa mereka dirikan dalam kondisi hancur dan rusak demikian. Hilang keamanan. Kenapa disebutkan duluan nikmat keamanan tadi? Karena nikmat keamanan baru seseorang dapat menjalankan nilai keimanan. Itu satu. Yang kedua, nikmat keamanan rata, mau buat mukmin, mau buat kafir, bahkan mau buat hewan-hewan dan lain-lain. Itu rata. Dirasakan semua makhluk Allah. Seekor kambing ketika dipenuhi baginya nikmat-nikmat yang dibutuhkan, ya makanannya, minumannya dan kesehatannya. Namun taruh seekor serigala di hadapannya. Maka apa yang terjadi? Dia cuma bisa diem doang, diem, la makan wala minum. Nggak bisa dia makan, nggak bisa dia minum. Diem aja dia sampai mati di tempat. Tuh kambing tuh begitu. Sampai mati di tempat. Apa yang membunuhnya? Taring dan cakar serigala bukan? Bukan. Apa yang membunuhnya? Khauf, teror. Bukan taring dan cakar serigala yang membunuhnya, tapi rasa takut. Khauf. Ya, ini digambarkan di bab. Wa amma sina'at fakanu ab'adil umam anha. Adapun produktivitas. Sina'at yakni kerajinan tangan, kerajinan tangan. Mereka adalah umat yang paling jauh dari kerajinan. Udah jangan tanyain dia bikin apa ya. Gitu. Wa mu'zam as-sina'at allati kanat tujad fil Arab min al-hiyakah wa dibaghah wa ghairiha kanat fi ahli al-Yaman wal Hirah wa masyarif asy-Syam. Adapun baju-baju, rajutan-rajutan, tenunan-tenunan yang berada di bangsa Arab, ini umumnya mereka impor, mereka datangkan dari penduduk-penduduk Yaman dan penduduk-penduduk Syam, bukan dari Hijaz. Ya? Wa kanat nisa'ul Arab kafah yashtaghilna bil ghazal. Para wanita bangsa Arab juga mereka suka menenun memang. Lakin kanatil amti'ah urdah lil hurub. Tapi sayangnya alat-alatnya atau hasil produksinya selalu saja dipakai buat perang. Wa kana al faqru wal ju' wal 'ura 'amman fil mujtama. Sehingga akhirnya yang terjadi kefakiran, kelaparan, ura telanjangnya manusia, yakni kekurangan sandang. Kekurangan sandang, oke? Adalah sesuatu yang merata di dalam bangsa Arab, ya. Demikian akhlak. Kemudian masuk. Tidak diragukan lagi bahwasanya ahlul jahiliyah kanat fihi danaya wa radzail. Tidak diragukan lagi pada bangsa Arab memang terdapat nilai-nilai hina dan nilai-nilai yang tercela. Wa umur yungkiruhal aqlu salim. Terdapat pada mereka perkara-perkara yang diingkari oleh akal sehat. Wa ya'baha al-wijdan, yang ditolak oleh nurani. Walakin kanat fihim minal akhlaqil fadilah. Tapi bagaimanapun, di bangsa Arab ada nilai-nilai akhlak yang sangat mulia, yang terpuji. Ma yaru'ul insan wa yufdi bihi ila dahsyah wal ujub. Yang akhirnya ini membuat seseorang membawa kepada kekaguman. Famin tilkal akhlak, dan di antara bentuk akhlak-akhlak mulia yang ada di bangsa Arab, kalaupun mereka jahiliyah dulu begitu kelakuannya, banyak nilai-nilai akhlak yang mulia. Di antara bentuknya al-karam. Karam yakni dermawan.
Okay? Dan mereka berbangga dengan kedermawanan yang ada pada seseorang dari kaumnya. Seringkali jadi ungkapan-ungkapan syair. Okay? Mereka adalah kaum yang berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan kedermawanannya. Bisa jadi seseorang bahkan banyak syair-syair yang mengungkapkan nilai tersebut berjalan pada bangsa Arab. Bisa jadi seseorang didatangi oleh tamu di dalam kondisi yang sangat dingin dan kelaparan luar biasa, dan dia tidak punya harta apapun kecuali ontaknya doang yang merupakan patokan hidupnya dan sandaran hidupnya buat nyari nafkah. Dia cuma punya ontak nih buat hidupnya, buat dia cari nafkah. Tapi kedatangan tamu, dia nggak punya apa-apa buat hidangin nih tamu. Ontaknya dia potong. Tuh. Saking menghormati tamu, dermawan, karam. Padahal besoknya dia nggak bisa ngojek lagi. Ontaknya dipotong. Saking bela-belain menghormatin tamu. Al-kira, kira yakni memberikan hidangan buat tamu. Ya? Dan di antara bentuk kemuliaan mereka juga, kedermawanan mereka, seringkali mereka menanggung bagi seseorang diat yang besar. Yani seseorang dari kabilahnya atau saudaranya membunuh orang lain, dan singkat cerita dia mesti bayar diat. Oke? Mesti bayar diat. Cuman dia nggak punya. Akhirnya dia yang menjamin, aku yang akan bayar diatnya. Akhirnya dia punya utang besar demi belain nih orang, demi nolongin nih orang. Luar biasa. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kaumnya. Dia emang gitu. Bahkan demikian juga, kenapa beredarnya pada bangsa Arab judi dan khamr. Judi dan khamr. Oke? Dikarenakan judi dan khamr ini adalah di antara patokan-patokan kedermawanan dan kemuliaan yang pada seseorang. Oke? Orang kalau udah mabok, spending gampang. Sehingga mereka menamai pu'un anggur inab, pohon anggur, mereka namai pohon karom, pohon dermawan, pohon mulia. Orang kalau udah mabok begitu, lu sih mau mabok mau sadar pelit. Ini kalau udah mabok, udah mau apa nih? Bawa dompet gue, bawa. Begitu orang kalau udah mabok. Dan dari perjudian, maisir yang ini gambling. Oke? Mereka punya kebiasaan dan punya keyakinan, kalau menang judi, ini banyak sodakohin. Ini akan membawa keberkahan buat yang ada. Tuh. Makanya Allah nggak bilang bahwasanya judi dan khamr ini keburukan mutlak kan? Yas'alunaka 'anil khamr, qul fihima itsmun wa manafi'. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Katakan, anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi. Katakan, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan pada mereka bahwasanya pada judi dan pada mabuk, pada minuman keras ada dosanya, ada madorotnya, tapi banyak manfaat bagi manusia. Tuh. Kenapa judi dan ini? Tapi haram ya. Oke, kita udah sepakat haramnya mana nih? Ya, nggak usah yang enggak itu. Ini lagi menggambarkan betapa judi dan mabuk adalah di antara cara bagi seseorang bentuk kehormatan baginya. Kan min nata'ij karamihim annahum kanu yatamaddahuna bi syurbil khumur. Di antara bentuk kedermawanan mereka di mana mereka sering menyanjung atau mendapatkan pujian karena minum khamr, La li'annaha mufakhirah fi dzatiha, bukan hanya karena khamr adalah minuman orang keren. Dulu tuh begitu. Khamr ya ini minuman keras. Ini orang kalau minum minuman keras, berarti orang keren. Dulu tuh begitu. Zatnya sendiri udah membuat seseorang menjadi mulia. Zatnya. Okay? Bali annaha sabil min subulil karam. Tapi selain itu juga, khamr ini adalah di antara jalan dari jalan-jalan kedermawanan mereka.
Mimma yashul as-saraf 'ala nafs. Dikarenakan orang kalau udah mabok, dia gampang sekali boros. Ya, wa li ajli dzalik kanu yusammuna syajaral 'inab bil karam. Dari situ mereka menamai pohon anggur itu karam, kemuliaan, kedermawanan. Pohon anggur. Wa khamruhu bi bintil karam. Tuh, dan produk dari anggur yang akhir jadi khamr dibilang bintul karam, putrinya karam. Ya? Wa idza nazarta ila dawawin asy'ar al-jahiliyah, apabila kau melihat catatan-catatan syair-syair jahiliyah terdahulu, banyak hal tersebut menggambarkan nilai itu di dalam syair-syair mereka. Ya? Wa min nata'ij karamihim istighaluhum bil maisir. Di antara bentuk juga kemuliaan mereka ini di mana mereka seringkali tersibukkan dengan judi. Fa innahum kanu yarawna annahu sabil min subulil karam. Judi menurut mereka adalah di antara jalan-jalan kemuliaan dan kedermawanan. Li'annahum kanu yut'imuna al-masakin ma rabihuhu aw ma kana yafdul an sihamir rahbihin. Dikarenakan mereka kalau menang judi, seringkali hasil judinya ini mereka gunakan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya salam. Dia menang judi nih, hasil menangnya ya, bukan modalnya. Hasil menangnya mereka gunakan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, tetap haram, nggak boleh. Oke? Okay? Walidzalika tara al-Qur'an la yunkir naf'al khamr wal maisir wa innama yakun. Maka dari situ kita dapat melihat Al-Qur'an tidak mengingkari adanya sisi manfaat pada khamr dan pada judi. Enggak mengingkari itu kan Al-Qur'an. Yang ada Allah berfirman wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ya? Tapi gimana pun madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Bukan dibilang enggak ada manfaatnya, bukan. Iya kan? Kemudian di antara juga perangai-perangai mulia yang ada pada bangsa Arab di zaman jahiliyah, setelah kita sebutkan tadi al-karam, ya, kedermawanan, ya. Ada juga al-wafa bi ahd, di mana mereka adalah kaum yang benar-benar berpegang teguh kepada janji yang mereka ucapkan. Mereka lakukan sebisa mungkin upaya mereka untuk memenuhi janji tersebut. Faqad kana al-ahdu 'indahum dinan yatamassakuna bih. Janji bagi Arab sebelum Islam ini dulu adalah agama yang mereka pegang teguh. Ya. Wa yastahinuna fi sabilihi qatla auladihim, dan demi menjaga janji bisa jadi seseorang sampai mesti membunuh anak mereka demi menjaga janji mereka. Ya, wa takhrib diyarihim, bisa jadi seseorang menghancurkan bangunan-bangunan di kaumnya sendiri demi menjaga janji mereka. Wa takfi fi ma'rifati dzalik qissah Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani. Cukup menggambarkan nilai tersebut ada di bangsa Arab. Kisahnya Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani wa Samwa'al ibn Adiyah wa Hajib ibn Zurarah At-Tamimi. Nah, kisah-kisah yang diriwayatkan tentang orang-orang tersebut adalah kisah yang menggambarkan tentang bagaimana bangsa Arab jahiliyah menjaga janji mereka luar biasa. Nanti dicari sendiri kisahnya ya. Oke? Okay? Hani ibn Mas'ud Asy-Syaibani, terus Samawal ibn Adiyah, kemudian Hajib ibn Zurarah At-Tamimi. Bagaimana kisah-kisah mereka ini? Nanti kalian cari sendiri. Ya? Kisah-kisah tersebut menggambarkan betapa mereka adalah kaum yang sangat menjaga janji. Juga di antara nilai-nilai mulia yang ada pada mereka, izzatun nafs, pride. Bangsa Arab nih, pride-nya luar biasa. Sama al-iba'an qabul al-khasaf wa dhaim. Mereka benar-benar saking menjaga pride dirinya, mereka benar-benar gak mau terima bentuk celak dan kehinaan apapun ke atas mereka. Ya? Kana min nata'ij hadza fartus syuja'ah wa syiddatul ghirah. Nah, berangkat dari sifat ini tadi, pride dan gak mau benar-benar celaan dan hinaan. Berangkat dari sifat itu yang kental pada mereka, akhirnya terlahirlah pada mereka sifat yang syuja'ah al-mufriqah,
berani yang luar biasa, nekat. Berangkat dari pride dan gak mau hina dan gak mau celah tadi. Berani yang luar biasa. Ya? Wasyiddatul ghirah, dan juga cemburu yang berlebihan tadi, posesif. Posesif. Ya? Wasur'atul infial, dan juga sur'atul infial, yakni orang-orang yang impulsif. Apa-apa terjadi langsung deng, begitu. Nggak mau pertimbangkan dulu, nggak mau santai dulu, nggak mau. Ya, sur'atul infial yakni impulsif. Fakanu la yasma'un kalimah yashumuna minha ra'ihat adh-dhul wal hawan illa qamu ila as-sayf was-sinan. Tidaklah mereka mendengar sebuah kalimat yang mengandung bau-bau penghinaan, mengandung bau celaan, kecuali langsung mereka bangkit dan mengambil senjata. Ya, wa atharu al-hurub wal awan. Demi hal tersebut akhirnya mereka menjadikan banyak. Akhirnya karena sifat itu terjadilah banyak peperangan di antara mereka. Wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadzal sabil. Mereka enggak peduli demi menjaga nilai itu, mereka bahkan enggak peduli kalau demi menjaga nilai itu mereka mesti mengorbankan nyawa mereka sendiri. Ya? Juga di antara nilai-nilai yang mulia yang berada pada mereka adalah al-madyu fil azaim. Al-madyu fil azaim, yakni ambisius. Kalau udah mau sesuatu terus, azamnya kalau menginginkan sesuatu terus dia kejar. Apa? Ambisius, persistent, neken. Gitu? فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف. Apabila mereka melihat sesuatu dan menurut mereka hal tersebut akan membawakan kemuliaan pada diri mereka ketika mereka mendapatkannya, maka tak ada yang bisa memalingkan mereka dari jalan itu demi menempuhnya. Bal kanu yukhatiruna bi anfusihim fi sabilih. Bahkan kalau perlu mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi mengejar hal tersebut. Ini ambisius ya, ambisius kan? Iya kan? Tapi di satu waktu juga ada sifat pada mereka al-hilmu wal anah wat tu'dah. Ada sifat pada mereka kelembutan juga ada, al-hilm, kelembutan. Lembut, bijak membaca situasi, hilm. Anah pun demikian maknanya. Teliti, pelan-pelan. Ya? Wat tu'dah. Kanu yatamaddahuna biha illa annahum kanat fihim azizah al-wujud. Hal ini adalah hal yang mulia pada mereka. Mereka banyak menyanjung sifat ini. Tapi memang nilai ini di antara mereka azizah. Azizah di sini artinya jarang terdapat. Seldom. Narrow. Jarang terdapat. Ya? Nggak merata sifat ini pada mereka. Li farti syuja'atihim wa sur'ah iqdamihim 'ala al-kitab. Nah, jarang terdapat orang-orang yang demikian. Okay? Karena apa? Dikarenakan sifat yang sebaliknya tadi. Keberanian yang luar biasa dan kemudian impulsifnya mereka. Okay? Ketika sampai akhirnya mereka mesti masuk ke medan peperangan. Ya. Kemudian yang terakhir sifat as-sadzajah al-badawiyah. Sadzajah yakni kesederhanaan Badui, yakni badui, kesederhanaan badui yang ada pada mereka. Wa adam atalawuth bilawthat al-hadarah wa makaidiha, dan mereka begitu murni peradabannya, pola pikirnya tidak terkena polusi-polusi peradaban. Tidak terkena polusi-polusi dan tipu daya peradaban. Ya, di antara nilai mulia mereka nih, nilai yang mulia pada mereka ada nilai ini. Wa kana min nataijiha as-sidq wal amanah. Berangkat dari hal tersebut muncullah pada mereka sifat as-sidq wal amanah. Sidq yakni jujur. Luar biasa, dan juga amanah. Ya. Wan nufur 'anil khida' wal ghadar. Mereka benar-benar menjauhkan diri mereka dari sifat-sifat nipu dan sifat-sifat berkhianat.
Oke? Abu Sufyan pada saat itu memimpin pasukan, memimpin orang-orang Quraisy menghadap pembesar Romawi. Oke? Menghadap pembesar Romawi, dan pembesar Romawi udah mendengar kabar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muncul dan menyeru Nabi. Pembesar Romawi ini udah juga dia baca kitab-kitab terdahulu dan tahu akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Nah, pembesar Romawi ini bertanya kepada para orang-orang Quraisy yang ada di situ, yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan lain-lain. Dia bertanya tentang bagaimana sifat Rasul tersebut, bagaimana kondisi mereka dan lain-lain begitu. Oke? Sementara mereka lagi datang di situ, Abu Sufyan dan lain-lain datang ke situ, oke? Untuk membujuk pembesar Romawi ini. Mereka datang ke sana dalam rangka mereka sedang di sana memang dalam rangka perjalanan mereka dan di antara perdagangan mereka di Syam. Tapi ketika dia mendengar kabar tentang Nabi ini, yakni pembesar Romawi ini mendengar kabar tentang Nabi yang muncul dan menyeru raja-raja ini, Dihyah Al-Kilabi yang datang membawakan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Caesar, kepada Kaisar dan lain-lain para pembesar-pembesar Romawi, dan membawakan surat seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka agar mereka masuk Islam. Nah, di situ lagi ada orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dan lain-lain, dipanggil lah oleh pembesar Romawi ini dan ditanya tentang sifat-sifat Rasul tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Sebisa mungkin Abu Sufyan nih pengennya ngebohong tentang sifat-sifat Muhammad supaya nih orang-orang Romawi, supaya pembesar Romawi ini nggak percaya bahwasanya ini Nabi beneran. Tapi Abu Sufyan waktu ditanya si pembesar Romawi, dia berada di hadapan kaumnya juga, di depan orang-orang Quraisy juga. Kalau sampai dia menjawab dengan bohong apa yang ditanya pembesar Romawi ini, dia malu. Kalau bukan karena aku takut dihina oleh kaumku, aku bohong. Tuh, sampai segitunya. Padahal waktu itu mereka memusuhi Rasul dan para orang-orang yang beriman. Tapi ketika ditanya tentang sifat-sifat Rasul, nggak mau bohong dia, tetap. Karena menjaga pride-nya di hadapan kaumnya. Kalau bukan karena aku takut mereka melihat dan menilai dariku suatu kasus kebohongan, pada saat itu aku mau bohong, kata dia. Tapi kaumku melihatku. Jadi nggak berani bohong dia pada saat itu. Ini ada diskusi antara kisah Herkel bersama Abu Sufyan. Ada di hadis yang panjang di mana Herkel bertanya tentang sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengetahuannya tentang hal tersebut, di mana dia banyak membaca kitab-kitab terdahulu. Ya, kalaupun akhirnya dia berkata kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya, sungguh inni la'alam annahu, sungguh aku tahu bahwasanya Nabi tersebut akan muncul, akan muncul. Iya. Walakin tapi aku sungguh tak mengira annahu minkum, bahwasanya Nabi tersebut akan muncul dari golongan kalian. Yani golongan yang gak dianggap sama sekali. Gak ada raja, gak ada peradaban pada mereka. Lau anni a'lam, andai saja aku tahu, aku bisa aku bisa sampai kepadanya. Yani andai saja aku punya kuasa untuk jalan menghampirinya sekarang, latajashamtu liqa'ah, sungguh aku akan merangkak untuk menemuinya. Saking beriman ya Herkel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari ilmu yang telah dia ketahui, telah muncul bintang yang melambangkan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu, dia orang smart, genius, Herkel. Tapi ujungnya dia memilih kekufuran kita ketika melihat pembesar-pembesar kerajaan yang menolak seruan kepada Islam. Dia memilih untuk kufur akhirnya. Ya. Nara anna hadhihi al-akhlaq ats-tsamina. Kita lihat bahwasanya akhlak yang sangat mulia ini, ma'a ma kan fil jaziratil arab fi jaziratil arab min al-mawqi' al-jughafi bin-nisbah ila al-alam, kanat sababan fi ikhtiyarillahi azza wa jalla iyyahum li hamli ad'i ar-risalah al-'ammah. Nah, ini pertanyaan yang kemarin nanya di
Di mana? Baitus Salam, Jaksel. Kenapa Allah memilih bangsa Arab diturunkan Nabi kepada mereka? Kenapa bangsa Arab? Gitu. Ya kan? Di antara jawabannya adalah ini. Oke? Dikarenakan adanya sifat mulia ini pada mereka. Adanya sazajah, badawiyah. Adanya kemurnian dan kesederhanaan benar-benar orang-orang Badui. Dan mereka benar-benar terjauhkan dari polusi dan tipu daya peradaban. Oke? Selain juga karena posisi geografis bangsa Arab dibanding dengan peta-peta, yakni letak geografis negara-negara lain, menurut kami itulah yang menjadi sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk membawa risalah ini kepada alam semesta. Mengapa Allah memilih bangsa tersebut? Ada sifat yang murni pada mereka. Ya? Wa qiyadatul ummah, dari situ Allah memilih mereka untuk memimpin ummah insaniyah, untuk memimpin umat manusia. Ya, untuk memimpin umat manusia. Wa islah al-mujtama' al-bashari. Allah memilih, dari situ Allah memilih mereka untuk membawakan program untuk perbaikan masyarakat dunia. Ya. Lianna hadhil akhlaq, dikarenakan bentuk-bentuk akhlak mulia ini, wa in kana ba'daha yufdi ila syarr, kalaupun mungkin sebagiannya akan membawa ke arah keburukan, wa yajlib al-hawadith al-mu'limah, dan sifat-sifat mulia tersebut sebagiannya bisa jadi membawakan kejadian-kejadian yang pedih, illa annaha kanat fi nafsiha akhlaqan thaminah. Namun pada hakikatnya sifat-sifat yang mulia tersebut pada dasarnya, pada zatnya adalah sebuah akhlak yang sangat mulia. Tadur bil manafi' al-amah lil mujtama' al-bashari, yang akan membawakan banyak manfaat-manfaat yang merata bagi seluruh society, masyarakat. Oke, bagi seluruh mujtama' bashari, yakni masyarakat yang merupakan kumpulan manusia. Ba'da syai'in minal islah, setelah polesan, setelah dipoles, yakni nilai-nilai mulia yang ada pada bangsa Arab kadang kebablasan, nggak ada batasannya tadi. Solid sama saudara luar biasa, dengan kaumnya luar biasa solid. Itunya bagus gak? Bagus. Tapi sohib salah juga tetap kita belain. Nah, itu bablas tuh. Gitu. Perlu dipoles dikit, artinya begitu. Oke? Dia menjaga janji luar biasa. Kalau perlu sampai matiin anak dan ngancurin negeri demi jaga janji. Nah. Itunya mah bablas tuh. Tapi menjaga janjinya mah mulia gak? Mempertahankan janjinya mulia gak? Mulia. Itunya mah. Ba'da syai'in minal islah, oke lah, perlu dipoles sedikit. Tapi pada dasarnya udah ada nilai-nilai, ada emas ini pada mereka, ada emas, ada intan ini pada jiwa-jiwa bangsa Arab. Cuman nih intan masih kasar, belum dibentuk. Belum dibentuk nih intan. Ya? Wala'alla aghla ma 'indahu min hadhil akhlaq, bisa jadi yang paling mulia yang ada di bangsa Arab dari perangai-perangai mereka, wa a'dhamuha naf'an, dan yang paling besar manfaatnya setelah memenuhi janji tadi, huwa izzatun nafs wal madyu fil azaim, yaitu menjaga pride diri yang luar biasa dan ambisius yang luar biasa. Iz la yumkinukum asyarri wal fasad, dikarenakan tidak mungkin kita dapat menghancurkan keburukan dan kerusakan, dan tidak mungkin kita dapat mendirikan nizam al-adl, peraturan yang adil, wal khair, dan yang membawa kebaikan, illa, kecuali bihadhil quwwah al-qahirah, kecuali dengan kekuatan yang dahsyat itu. Wa bihadzal azm as-samim, dan dengan ambisi yang sangat besar demikian. Walahum akhlaq fadilah, bagaimanapun mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang lain, duna hadhil lati dzakarnaha, selain akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang kami sebutkan di sini, walaisa qasdana istiqsaaha, dan bukanlah maksud kami untuk menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak mulia yang ada pada mereka. Alhamdulillah telah kita selesaikan dari sini, masuk ke bab selanjutnya, insyaallah pertemuan yang akan datang, masuk ke nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian maulid. Apa maulid? Muludan.
Bagaimana tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nash'ah, dan tumbuh kembang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertemuan yang akan datang kita udah masuk ke sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya.